wabarakatuh. Anak-anak semua apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Ibu akan memberikan materi persamaan kuadrat. Kalian perhatikan ya. Yang pertama bentuk umum. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Sekarang kita langsung akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama dengan faktorisasi. Yang kedua dengan menggunakan rumus A, B, C. Yang ketiga dengan menyempurnakan bentuk kuadrat. Ya. Nah, nanti materi yang terakhirnya adalah menentukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu untuk faktorisasi. Faktorisasi, ini yang pertama akan kita bahas tentang faktorisasi. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, jika bentuknya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Ya, kita lihat sini. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 itu sama-sama mempunyai faktor apa menurut kalian? X, oke. Berarti di sini kita keluarkan X-nya. X kali A. X ditambah B sama dengan 0. Ya. Sekarang mencari akar-akarnya bagaimana? Ya tinggal nanti kita cari contoh deh, dengan contoh ya. Contoh. Nih misalkan 10x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Nah, sama-sama punya faktor apa? 10x ditambah 5x sama dengan 0. Faktornya apa yang sama? Oke, bagus. 5x. Kita keluarkan, berarti di sini 2x. 5 kali 2, 10x kali x, 10 x kuadrat. Ditambah 5x kali berapa supaya sama dengan 5x? 1, bagus, sama dengan 0. Nah, apa akarnya? Akarnya yang pertama 5x sama dengan 0. Sudah pasti x-nya sama dengan 0. Ini x1. Atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, jadi 2x sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 1/2. Kalau misalkan tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan negatif 1/2. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, bagus. Contoh yang kedua, 4x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan, contoh ini sama dengan soal di LKPD yang kedua nomor 2. Kita lihat nih, 4x kuadrat dikurangi 16. Apa faktor yang samanya? 4. Kita keluarkan 4-nya dulu. 4 tuh. Kali berapa supaya sama dengan 4x kuadrat? X kuadrat. Dikurangi 4 kali berapa supaya sama dengan 16? 4 sama dengan 0. Sekarang 4 sudah pasti tidak akan kita pakai. Sekarang yang ini, x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, x kuadrat sama dengan 4. Berarti x1 dan 2-nya adalah akar dari 4. Berapa akar dari 4? Materi bab 1 yang kemarin. Plus minus 2. Jadi x1-nya sama dengan 2 atau x2-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian, nah ini akar yang pertama, ini akar yang kedua. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Gitu. Oke, ya. Lanjut ke sekarang bentuk yang kedua. Tadi faktorisasi bentuk pertama, sekarang faktorisasi bentuk yang kedua. Ini jika A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, maaf. A-nya sama dengan 1. Nah, berarti kan tadi bentuk umumnya itu AX kuadrat
ditambah BX ditambah C sama dengan 0 nih. Sekarang kalau A-nya sama dengan 1, berarti bentuknya di sini tanpa ada bilangan yang lain selain 1. Kalau 1 tidak usah ditulis pun tidak apa-apa. Jadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya apa? Contoh, misalkan nih, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Tuh, ini 1 nih tanpa ditulis ya. A-nya itu 1. Jadi kalau gitu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1? Ada cara yang paling smart, yang paling cepat. Ibu pakai yang ini nih ya. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Cari faktor dari C. Jadi C, cari faktornya. Kalau misalkan P1, P2, kalau dijumlahkan itu sama dengan B. Gitu ya. Nah, ini caranya. Sekarang kita pakai ke soal. Contoh soal nomor 1. Berarti kan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. C-nya berapa tadi? Negatif 3. Oke, cari faktor dari negatif 3. Kalau dijumlahkan sama dengan 2. Sok, apa itu? 3 1. 3 kali 1 3, tapi yang diinginkan negatif 3, berarti salah satunya harus negatif. Kita coba di sini. Tuh. Nah, kalau dijumlahkan sama kuadrat ditambah 2X dikurangi 3, faktor-faktornya yaitu X nih, faktor dari X kuadrat kan X dan X. Tinggal yang ini yang tadi tuh 3 dengan negatif 1 kita pindah saja ke sini. Tambah 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya yang mana? Akar-akarnya X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Tuh ya. Sekarang X1 nya berarti berapa? Ini hijrah jadinya negatif 3. Atau X yang keduanya X dikurangi 1 sama dengan 0. Berapa X nya? 1. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 1. Ketiga adalah X A-nya tidak sama dengan 1. Nah, berarti kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nih, agak berbeda sedikit. Kalau yang tadi kan cari faktor dari C kalau A-nya sama dengan 1. Sekarang kalau tidak sama dengan 1, cari A kali C, kemudian cari faktornya kalau dijumlahkan sama dengan B. Serupa tapi tidak sama. Ya. Nah, misalkan di sininya P1, ini P2. Tuh, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nih, nanti faktornya tuh, misalkan faktor dari A itu adalah A1X dan A2X. Maka di sininya kalau tadi langsung, kalau sekarang P1. Misalkan simpan di sini P1 tapi dibagi A2. Tambah yang ininya tambah P2 dibagi A1. Balik ya. Nah, oke ya. Nah, ini caranya, cara smartnya. Ingat-ingat. Contoh. Nih misalkan 2X kuadrat ditambah 9X 9X ditambah 7 sama dengan 0. Tuh. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 9, C-nya 7. Cari faktor dari A kali C. A kali C berarti 2 kali 7. Berapa? 14. Ini tuh A kali C ya. A kali C. Cari faktornya kalau dijumlahkan sama dengan B. B-nya berapa? B-nya 9. Berapa faktor dari 14? Kalau jumlahkan sama dengan 9, 2 dan 7. Oke.
2 kali 7 14, 2 tambah 7 9. Sekarang setelah itu kita cari akar-akarnya dengan menggunakan faktor akar persamaan kuadratnya untuk yang A-nya tidak sama dengan 1. Nih, 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7 sama dengan 0 adalah, nah, faktor dari 2 dan 1. Tanpa ditulis ada 1. Ya. Kemudian 2 bisa dibagi oleh 2. 2 kali 2 bagi 2 1, simpannya di sebelah sini. 1. Kemudian sisanya yang belum 7 tanpa ditulis ada 1. 7 bagi 1 7, simpan di sini. Nah, sama dengan 0. Tuh. Sekarang cari akarnya. 2x ditambah 7 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 7, jadi x1 nya sama dengan negatif 7 per 2. Atau yang ini x nya sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 per 2